Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Rezeki kita melimpah ruah, kita ucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan sulit dan susah tapi kita masih ada iman dan Islam, kita ucapkan alhamdulillah. Pulang pengajian sendal kita hilang, suami dilarikan pelakor, innalillah. Insyaallah yang hadir ini suaminya soleh-soleh. Mana bukti suaminya soleh? Suaminya ngalah ke samping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inan lemu, inan ibu, induk, lemu ilmu, induk dari segala ilmu. Induk dari segala ilmu adalah ilmu agama. Kalau ada yang ahli matematika, fisika, biologi, kimia, hukum, ekonomi, baik apa tidak baik? Baik. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mati seperti bangkai yang akan dimakan cacing tanah dan tidak ada yang bisa dibawa. Orang tercerdas di Indonesia, Presiden Indonesia, B.J. Habibie rahimahullah, apa kata dia? Otaknya paling hebat, IQ-nya paling tinggi, gelar doktor di Jerman. Seandainya umurku bisa pulang kembali, aku akan menuntut ilmu agama. Jadi anak kita mesti belajar ilmu agama. Bapak Ibu mau anaknya kaya? Mau. Mau anaknya pejabat? Mau. Mau anaknya ganteng? Mau. Tapi sakau. Sakau karena narkoba, sakau karena ganja, mabuk karena morfin. Siapa yang mau punya anak ganteng tapi mabuk? Syarat supaya anak kita soleh, maka kita masukkan dia ke pondok pesantren. Yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya, setelah mendengarkan tausiah ini, insya Allah. Yang sudah saya kasih tahu, nggak mau juga memasukkan anaknya, inna mati berarti. Kira-kira mana yang lebih hebat? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Memang ibu-ibu ini ngaku hebat semuanya. Inan lemu, induk ilmu, ibu ilmu, tidak disebut bapak ilmu. Itulah mungkin mengapa ibu-ibu yang dapat posisi luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu di pinggir jalan, ada seorang anak umur 5 tahun perempuan, rambutnya dicat pirang, kukunya panjang, pakai kutek, lipstiknya tebal, pakai shadow, pakai make up. Kira-kira anak ini siapa yang mendandaninya seperti ini? Ibu. Sekarang kita melihat ada anak kecil umur 5 tahun, pakai jilbab panjang, bajunya panjang, sopan, ngidupkan handphone, merekam ustaz ceramah. Siapa yang mengajarinya? Ketika Nabi SAW didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Inan. Ibu, 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 ibu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Bagaimana mungkin kami bisa ngandung, Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli 1 kelapa muda, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana kami bisa melahirkan, Pak Ustadz? Pulang dari sini, beli mangga, telan sama biji-bijinya. Besok pagi, keluarkan. Biar kau tahu rasanya melahirkan. Bagaimana cara kami menyusukan, Pak Ustadz? Siapa yang masih punya bayi di rumah, pulang dari sini, ambil anaknya, susukan. Ustadz pernah nyoba? Pernah. Nah, saya bayi, saya kasih. Dia nggak mau. Dia tahu. Ini kok aneh, kata dia. Makanya kalau ada orang durhaka kepada ibunya, ada orang minum, ada orang judi, ada orang zina, kenapa hidupnya enak? Bukan berarti Allah lupa, azabnya nanti di akhirat.
Tapi ada orang di dunia sudah kena azab. Siapa dia? Orang yang durhaka kepada orang tua. Kau gendong ibumu dari sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, kau bawa tawaf dan sa'i, kau bawa ke Hajar Aswad, setelah itu kau bawa ke Padang Arafah, lalu ke Musdalifah, melontar jumrah di Mina, haji pulang, belum tentu dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan. Bukan senang melahirkan anak, betul Bu? Nanti kalau saya ceritakan gimana sakitnya, nggak ada yang percaya. Memang pernah aja Ustaz. Melahirkan zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mudah, begitu dikasih obat makan, lahir. Zaman dulu meregang nyawa, bersimbah darah, mati sebagai taruhannya. Makanya kalau kau mau bahagia hidup, senangkan ibumu. Buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan menjadi seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat Ustaz Somad di grup WhatsApp. Saya ini anak pertama, adik saya anak kedua. Dua-duanya laki-laki, nggak ada saudara perempuan. Berat ibu saya melepas saya pergi ke Mesir. Jauh nak. Datang paman saya, saudara ibu saya laki-laki. Apa kata dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Anakmu ini kalau kau lepas pergi, dia akan pulang meninggalkan nama baik. Tapi kalau kau tinggal bersamanya, dia jadi anak manja, dia akan meninggalkan nama tak baik. Dibukakan Allah pintu hati ibu saya. Saya pun pergi ke Mesir bersama Ustaz Dr. Zaki Abdillah dari Lombok, sahabat saya yang hari ini membawa saya kemari. 4 tahun, 4 Idul Fitri, 4 Idul Adha, gak pernah pulang kampung. Lupa saya wajah ibu saya. Belum bisa video call, belum ada handphone. 1998 tahun 2000 baru ada handphone, tapi belum bisa beli, duitnya mahal. Tahun 2000 pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji, melihat jamaah haji yang mirip ibu kita. Oh, mirip ibuku. Saya lihat lama, jamaah haji ngeliat. Apa dia bilang? Disangkanya saya copet. Saya pulang ke rumah, saya tanya ibu saya, ingat gak dengan aku? Ingat. Rindu gak dengan aku? Rindu. Aku di anak kandung apa anak angkat? Kenapa tega mengirim aku jauh ke Mesir? Ku kirim kau jauh ke Mesir supaya kau jadi orang. Karena kalau kau di rumah bersama aku, nanti kau jadi hantu. Aku sayang dengan kamu, aku rindu nak. Bagaimana cara ibu menghilangkan kerinduan kepadaku? Apa kata dia? Ku cari anak-anak tetangga yang hitam mirip kamu. Kalau hari raya ku belikan baju, ku usap kepalanya, ku kasih uang, ku cium dia. Karena kau seperti anakku. Begitulah kerinduan seorang ibu. Putus tangkai jantungnya. Cita-cita saya tidak banyak. Pernah Ustaz Somad bercita-cita ingin menjadi ustaz, punya Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Pernah Ustaz Somad bercita-cita tabligh akbar sampai ke Papua, sampai ke NTB. Tidak pernah terlintas di hati saya sedikit pun. Saya hanya ingin sekolah supaya saya bisa membahagiakan ibu. Tapi apa yang terjadi setelah saya selesai sekolah? Saya mau membahagiakan ibu saya sudah meninggal dunia. Tak sempat saya berjumpa. Tapi saya yakin dan percaya, hari ini saya berada di tengah ibu-ibu. Saat melihat ibu-ibu yang tua, ingat saya ibu saya. Saya melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ada seorang ibu pagi-pagi masak nasi goreng, klontang-klonteng, nasinya nggak matang-matang. Dia heran, ternyata kompor gasnya nggak ada api. Gasnya mana? Gasnya sudah dijual anaknya untuk beli narkoba. True story, kisah nyata. Orang kalau sudah kena narkoba nggak bisa membedakan mana ibunya, mana musuhnya. Dia cabut goloknya, ibu, mari rantaimu, mari. Kenapa? Dia mabuk, dia sakau. Ini salah siapa? Sedikit banyak salah kita juga. Karena anak ini seperti pohon bambu. Pohon bambu bisa dibuat melengkung, pohon bambu bisa dikepang. Tapi ketika bambu masih hijau, masih putih, ada balon yang meledak. Jangan malu punya anak pecandu narkoba. Daripada dia disimpan di rumah, menyimpan bom atom yang akan meledak. Mau nyimpan bom? 4 orang kena narkoba. Pertama, bodoh.
karena kabel-kabel urat otaknya putus. Yang kedua, gila, berakhir dengan kegilaan. Anak dibunuh, istri dibunuh, orang tua dibunuh demi uang untuk membeli sabu-sabu. Betul. Yang ketiga, penjara, ditangkap polisi. Yang keempat, mati karena sakau menggelegar. Sebelum dia pakai narkoba, dia ambil kipas, dia pun mengipas. Sebelum pakai narkoba dia berkipas. Begitu dia pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Saya cuma mau ngasih tahu, rambut saya belum beruban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menjaga anak-anak kita? Kita. Ustaz Somad, nanti selesai pengajian tolong ke rumah sebentar. Ada apa, Bu? Kita makan-makan. Wow, amazing. Saya pun datang, makan, enak, minum. Setelah selesai, Ustaz, kami mau bicara 4 malam. Apa masalahnya? Anak saya kena narkoba, Pak Ustaz. Mantap. Langsung masuk ke BNN. Ini nomornya. Saya nggak sampai hati, bos. Terserah. Mau sampai hati, mau sampai jantung. Yang penting saya udah sampaikan, saya pulang. Rupanya diam-diam dia nelpon. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Dapat nomor dari siapa? Dari Ustaz Somad. Oh iya Ibu, apa kabar? Bulan depan saya ketemu lagi. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana? Anak saya sudah ditangkap. Sekarang saya nggak pusing lagi, nggak mikir anak saya mabuk di mana. Saya nggak bingung lagi anak saya sakau di mana. Dulu kalau tengah malam jam 2 saya pusing, takut dia ditabrak mobil, takut kumat, takut hilang. Kadang-kadang kamar saya kunci, takut saya terbunuh, tiba-tiba dia hilang kesadarannya. Sekarang saya betul-betul tenang Pak Ustadz. Gimana? Karena udah ditangkap. Terus kalau tetangga nanya anaknya di mana? Saya jawab sedang S2 di Bandung. Masya Allah. Lalu kemudian bulan depannya saya jumpa lagi. Gimana kabar anaknya, Bu? Alhamdulillah sudah diwisuda. Ternyata sudah sembuh dalam sebulan. Rehabilitasi narkoba dan pulang berikutnya bulannya saya datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah nikah dan sekarang sudah dengan istrinya tenang. Tidak ada jalan lain kecuali kita menyelamatkannya. Jangan sampai ibu tidak mau tahu. Yang mengandung anak itu ibu atau bapak? Ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul? Anak adalah fotokopi ibu. Ibu ngandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, membesarkannya dengan tetes peluh keringat dan air mata. Bapak datang sekali-sekali aja. Jadi makanya doa ibu luar biasa. Ada seorang anak pecandu narkoba, ibunya pergi ke Makkah, dia beli dirigen diisi air zam-zam, dia tawaf 7 putaran. Orang lain berdoa Rabbana atina, orang lain berdoa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang lain bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Dia enggak, doanya cuma satu, anakku berhenti narkoba, 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 anakku berhenti narkoba. Habis itu itu dia pulang bawa ke rumah, dia panggil anaknya, anakku kau kesini, kau sudah aku kandung 9 bulan 10 hari, kau sudah kususukan 2 tahun. Ini air zam-zam 1 jerigen, sudah ke bawah tawaf 7 putaran. Doaku gak ada doa lain. Kau berhenti narkoba, kau berhenti narkoba. Sekarang kau minum, kumandikan. Alhamdulillah berhenti anaknya dari narkoba. Kisah nyata, true story. Ustaz baca di mana? Ustaz nonton di mana? Ustaz tahu dari mana? Anaknya cerita ke saya. Saya berhenti narkoba ini karena doa ibu Pak Ustaz. Doa ibu luar biasa. Jangan main-main, jangan macam-macam. Ibu ini walaupun doanya salah tetap makbul. Betul. Makanya ibu kalau manggil anak marah, emosi, jangan panggil anak setan. Jadi setan betulan. Kalau mau manggil dia calon DPD, calon tuan guru, calon Ustaz Somad. Jangan. Jadi Ustaz Somad ini berat, biar aku aja. Ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij tidak kerja, dia hanya beribadah kepada Allah, dia hanya berzikir, berdoa, dia hanya sholat pagi, petang, siang dan malam.
Suatu ketika ibunya lewat di tempat dia beribadah. Ya Juraij, dia diam. Allah, 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 Allah. Ya Juraij, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggilan yang ketiga, ya Juraij. Dalam hatinya, mana yang lebih mulia, Allah atau ibu? Allah. Allah lebih mulia. Maka dia diam. Akhirnya apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat WTS, wanita tunasusila. Marah ibunya karena 3 kali dipanggil gak menyaut. Jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Apakah doanya dikabulkan Allah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau acaranya di TV gitu ada iklannya. Ini karena kita langsung gak pakai iklan. Apakah mungkin Juraij ketemu dengan wanita tunasusila? Nggak mungkin. Dia orang soleh, dia nggak pernah keluar tempat ibadah, dia beribadah saja dari kalangan Bani Israel. Tidak mungkin dia ketemu wanita tunasusila. Tapi karena doa ibunya dikabulkan Allah, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada perempuan hamil, bukan kekenyangan, perempuan yang hamil, dan perempuan ini ngaku ini anak Juraij. Lalu orang kampung datang menangkap Juraij. Apa kata mereka? Juraij pembohong, Juraij penipu, Juraij pendusta. Selama ini kau nampaknya berzikir, rupanya engkau sudah melakukan zina. Kata Juraij, jangan bunuh aku, tunggu anaknya lahir. Akhirnya anak itu pun lahir. Datang Juraij menusuk pusar anak itu. Pusar apa pusar? Ditusuk pusarnya. Ya gulam, oh my son, oh anakku, hei anak bayi, hei bocah, oh baby, man abuka. Kalau bahasa kampung saya, who is your father? Siapa bapakmu? Hei anak kecil, gara-gara kau aku difitnah, sekarang ku tanya kepada kau, siapa bapakmu? Mukjizat datang, karamah diturunkan Allah. Anak kecil ini menjawab, Ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan, maka ada beberapa bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Di antaranya adalah Juraij, karena keutamaan seorang ahli ibadah. Akhirnya orang kampung minta ampun, maafkan kami Juraij, kami mohon maaf Juraij, kami mohon maaf Juraij, karena kami sudah memfitnah engkau. Mereka membangunkan tempat ibadah Juraij dari emas. Kata Juraij, jangan bangunkan tempat ibadahku dari emas, bangunkan dari tanah liat. Sesungguhnya ini hanya cara Allah ingin menunjukkan doanya, bahwa mata Juraij pernah melihat wanita tunasusila. Pertanyaannya, pernahkah mata Juraij melihat wanita tunasusila? Pernah. Dia kan dipertemukan. Ini wanita tunasusila yang memfitnah. Akhirnya mata Juraij, karena siapa dia bertemu? Karena ucapan seorang ibu. Maka ibu kalau ngomong hati-hati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah.